Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, jangan lupa rapikan meja dan kursinya dan letakkan alat tulisnya di atas meja. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Kepada ketua kelas, pimpin doanya ya. Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Bu. Ibu cek dulu ya. Rizka, Bir. Dion. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi himpunan, yaitu himpunan bagian, himpunan kosong, dan komplemen himpunan. Nah, sudah dibaca bukunya kan? Udah Bu. Baik. Nah, di sini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dan strategi pembelajaran penemuan terbimbing. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari model pembelajaran problem based learning dan strategi pembelajaran penemuan terbimbing yaitu diharapkan peserta didik dapat menyatakan himpunan bagian, himpunan kosong, dan komplemen himpunan. Kemudian, melalui permasalahan yang terdapat di lembar kerja siswa, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan himpunan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana cara menyatakan himpunan dan bukan himpunan. Lalu bagaimana contoh suatu himpunan di kehidupan sehari-hari, Bu? Nah, kalau kalian pernah pergi ke pasar, pasti kalian pernah menemui pedagang-pedagang. Baik pedagang buah, pedagang sayur, pedagang ikan, dan pedagang lainnya. Misalnya, di depan itu ada kelompok pedagang buah, di kanan ada kelompok pedagang sayur, dan di kiri ada kelompok pedagang ikan. Nah, pengelompokan itulah yang disebut himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang sama. Nah, pedagang-pedagang tadilah adalah contoh suatu himpunan yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu untuk membahas permasalahan yang ada di lembar kerja siswa. Ketua kelas, bagikan LKS ini ke teman-temannya. Baik Bu. Nah, sudah dapat LKS-nya semua kan? Sudah Bu. Nah, silakan dipahami dan diamati dengan baik. Nanti salah satu kelompok akan Ibu suruh untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di dalam LKS sudah terdapat permasalahan-permasalahan mengenai himpunan bagian, himpunan kosong, dan komplemen himpunan. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya dan jangan ada yang berjalan. Waktu diskusi Ibu beri selama 20 menit ya. Nah, jika ada hal-hal yang tidak dipahami, boleh tanyakan ke Ibu. Nah, anak-anak Ibu juga boleh mencari sumber lain untuk menyelesaikan permasalahan di LKS. Nah, boleh juga menanya ke Ibu. Baiklah anak-anak Ibu, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti setelah waktu diskusi sudah habis, Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah anak-anak Ibu, berhubung waktu diskusinya sudah habis, Ibu akan meminta perwakilan dari salah satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Ibu meminta kelompok 5 ya untuk menampilkan hasil diskusinya. Nah, silakan ke depan untuk perwakilan dari kelompok 5. Ibu beri waktu presentasi kalian selama 15 menit ya. Baiklah, kelompok 5, silakan dimulai presentasinya. Nah, untuk kelompok lain silakan diamati temannya yang sedang presentasi ya. Kemudian berikan tanggapan sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Baik Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan hasil diskusinya. Kemudian siapa yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, Rizka, dari kelompok berapa? 1. Baiklah Rizka, silakan berikan tanggapannya ya. Menurut kelompok kami, penyampaian dari kelompok 5 sudah pas, kemudian mudah dipahami. Baik, terima kasih kepada Rizka, perwakilan dari kelompok 1. Baik, bagus sekali ya penyampaian dari kelompok 5 dan kelompok 1. Nah, kelompok 5 dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, penjelasan dari kelompok 5 sudah pas dan sudah benar ya. Bahwasannya himpunan A adalah bilangan genap yang kurang sama dengan 10. Maka dapat ditulis anggotanya yaitu
10. Nah, kemudian penjelasan dari kelompok 5 pada permasalahan 2 juga benar ya? Ada permasalahan yang nomor 2 seperti yang dijelaskan oleh kelompok 5 bahwasanya untuk menghitung himpunan bagian itu adalah rumusnya 2N. Nah, jadi banyaknya himpunan A yaitu 2 pangkat 5 karena anggotanya itu sebanyak 5. Kita buat 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Kemudian banyaknya anggota B sama dengan 2 pangkat 10 karena anggotanya itu sebanyak 10. Jadi kita dapat tuliskan 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sama dengan 1024. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak ibu, seperti itulah penyelesaian permasalahan yang terdapat di lembar kerja siswa. Nah, selanjutnya ibu akan menyimpulkan materi yang setelah kita pelajari pada hari ini. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu himpunan bagian adalah yang dimana himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Misalnya, anggota dari himpunan A termuat dalam himpunan B. Nah, dalam himpunan bagian dapat disimbolkan seperti ini. Nah, jika A merupakan himpunan B, maka ditulis A himpunan B, simbolnya seperti ini. Nah, kemudian jika A bukan merupakan himpunan B, maka ditulis A bukan himpunan B. Nah, simbolnya seperti ini. Kemudian himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Misalnya bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Apakah ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Tidak ada, Bu. Nah, tidak ada ya. Nah, jadi dapat disimbolkan dengan sebagai berikut. Nah, jadi simbol himpunan kosong ini yaitu seperti berikut. Misalnya A sama dengan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, dapat disimbolkan seperti ini. Nah, selanjutnya komplemen himpunan. Nah, apa itu komplemen himpunan? Komplemen dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta S dan bukan anggota dari himpunan A. Baiklah anak-anak ibu, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Baik, bagus. Baik anak-anak ibu, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kardinalitas himpunan, himpunan kuasa, dan himpunan yang sama. Nah, dibaca-baca bukunya ya. Kemudian ibu juga akan memberikan tugas pengayaan atau tugas pekerjaan rumah untuk memantapkan pemahaman anak-anak mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kepada ketua kelas, silakan berikan lembar pengayaannya kepada teman-temannya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Rizka, silakan pimpin doanya ya. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.